Sementara itu, pemirsa, Tabanan dalam sepekan terakhir mencatatkan tambahan kasus harian 2 digit. Untuk mengatasi ledakan kasus ini, meski tidak masuk dalam daftar pelaksana PPKM darurat, Tabanan akan ikut menerapkan kebijakan tersebut. Sekretaris Satuan Tugas Satgas Kabupaten Tabanan Gede Susilo menjelaskan posisi Tabanan sebagai daerah perintasan dan diapit oleh kabupaten yang menerapkan hal tersebut, membuat pihaknya juga akan menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Artinya apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan akan diterapkan. Diakui Gede Susilo yang juga menjabat sebagai Sekda Tabanan ini, penerapan PPKM darurat dengan PPKM skala mikro yang sudah diterapkan selama ini tidak jauh berbeda. Sekda Susilo juga mengatakan akan menerapkan poin-poin penting yang diterapkan pada PPKM sebelumnya. Misalnya ada aturan terkait pembatasan kuota saat pelaksanaan kegiatan keagamaan, sebelumnya akan ditetapkan lebih ketat lagi ke depannya. Pejabat asal Sekartaji ini menegaskan agar masyarakat meski sudah mendapatkan vaksinasi tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan tidak kendor. Begitupun di tiap kegiatan seperti pelaksanaan upacara adat dan keagamaan, termasuk di tempat ibadah lainnya, harus mengikuti surat edaran sebelumnya, baik dari Gubernur Bali maupun lainnya, yang meminta Satgas Gotong Royong di desa adat maupun di desa dinas untuk memantau juga warga melakukan isolasi mandiri. Karena yang menambah kasus belakangan ini dari klaster keluarga yang bersumber dari isolasi mandiri yang kurang tertib. Puspawati Bali Pos melaporkan.